ضربونا ضربونا اخ. يا الله. هو يا ماما. يا الله. الضرب هلا بكيفون يوسف. هون على دوار الزيتونة، على دوار الزيتونة العالم بالأراضي. بعيد عني يا زلمة، بعيد عني ما في 100 متر. Serangan udara Israel menghantam kawasan padat permukiman di Beirut, Lebanon beberapa jam usai gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran diumumkan. Sedikitnya 254 orang tewas dan lebih dari 1.000 orang terluka akibat serangan ini. مثل ما انكم شايفين هيك هم كله قدامهم هم كله انا قدام انا هون. Serangan udara Israel dilaporkan menghantam sejumlah wilayah padat penduduk di pusat kota Beirut, Lebanon dan sekitarnya tanpa peringatan. Serangan ini memicu kerusakan luas di sejumlah titik. Asap hitam tebal membumbung tinggi di atas ibu kota Lebanon, sementara warga berlarian menyelamatkan diri ke jalan. Israel mengklaim telah melancarkan lebih dari 100 serangan udara dalam waktu 10 menit ke target Hizbullah di berbagai wilayah, termasuk Beirut, Lembah Beka, dan Lebanon Selatan. Otoritas Pertahanan Sipil Lebanon mencatat sedikitnya 254 orang tewas dan 1.165 lainnya terluka dalam serangan yang terjadi pada Rabu waktu setempat. Militer Israel menyatakan operasi ini merupakan serangan koordinasi terbesar sejak dimulainya kembali operasi militernya pada 2 Maret lalu. Target utama disebut sebagai infrastruktur kelompok Hizbullah, termasuk pusat komando yang berada di tengah kawasan sipil. Ya Allah. Pemerintah Lebanon pun mendesak bantuan internasional untuk menangani lonjakan korban, mengingat fasilitas kesehatan kewalahan menghadapi situasi darurat. Serangan tersebut terjadi hanya beberapa jam setelah Amerika Serikat dan Iran menyepakati gencatan senjata selama 2 pekan. Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa kesepakatan tersebut tidak mencakup Lebanon dan operasi militer terhadap Hizbullah akan terus berlanjut. Pemirsa, detik-detik serangan pertama yang diluncurkan Israel ke Lebanon Selatan terekam kamera warga. Pihak berwenang di Lebanon kini menyerukan bantuan kemanusiaan internasional yang mendesak seiring terus bertambahnya jumlah korban akibat serangan Israel. الضرب هلا بكيفون يوسف. يا الله يا الله. شباب سلخوا المجمع عيانا والشهداء مليانه هون. Detik-detik serangan pertama yang diluncurkan Israel ke Komplek Al-Zahra di Lebanon Selatan terekam kamera warga. Serangan Israel menyasar sejumlah titik di Beirut, ibu kota Lebanon. الضرب هلا بكيفون يوسف. Warga panik berlarian di jalanan akibat gelombang serangan Israel, salah satunya di wilayah Gunung Lebanon. Dampak serangan meluluh lantakan kota Beirut dan sekitarnya. Sejumlah mobil dan bangunan hancur hingga puing-puing berserakan di jalanan. شباب سلخوا المجمع عيانا
والشهداء مليانة هون فيش. Serangan udara Israel juga menghantam kawasan pesisir kota Sidon, Lebanon Selatan yang menargetkan sebuah kafe di tepi laut. Dari jembatan Salim Salam, Mall Al-Rifai terlihat terkena serangan. Gedung yang merupakan pusat perbelanjaan dan kafe ini hancur berantakan. Pihak berwenang di Lebanon kini menyerukan bantuan kemanusiaan internasional yang mendesak seiring dengan terus bertambahnya jumlah korban akibat serangan Israel. Pemirsa, seorang gadis remaja di Lebanon tidak sengaja merekam detik-detik serangan udara Israel yang mengguncang kota Beirut. Momen mencekam tersebut terjadi saat korban sedang berjalan bersama ayahnya sambil merekam video swafoto. Gadis berusia 13 tahun ini awalnya sedang asyik menggunakan filter ponsel saat perjalanan pulang latihan basket. Namun suasana ceria tersebut berubah menjadi teror dalam hitungan detik ketika rentetan bom jatuh di sekitar lokasi. Serangan mendadak ini seketika memicu kepanikan massa dan memaksa warga setempat berlarian menyelamatkan diri dari dentuman keras. Seorang pria di Lebanon merekam momen mencekam saat kediamannya hancur total pasca serangan udara Israel. Di tengah kepanikan, ia bersama keluarganya berjuang menyelamatkan diri dari reruntuhan gedung. Rekaman memperlihatkan puing-puing bangunan yang berserakan memenuhi seluruh sudut ruangan. Suara ledakan yang masih terdengar di sekitar permukiman membuat suasana kian genting saat mereka berupaya mencari jalan keluar. Proses evakuasi warga terdampak masih terus berlangsung di beberapa titik konflik. Para pengungsi kini disalurkan ke lokasi yang lebih aman untuk mengantisipasi adanya serangan lanjutan. 1 jam pasca gencatan senjata Amerika dan Iran, Israel membombardir Lebanon. Ratusan orang tewas dan terluka akibat serangan ini. شباب سلخوا المجمع عيانا والشهداء مليانة هون فيش. يا جماعة الخير أنا قدام رفيعي لكن هم كله قدامه هم كله. Histeris dan kepanikan melanda warga Beirut, Lebanon setelah serangan Israel menghantam sejumlah area komersial dan permukiman. Seorang nenek tertatih berhasil diselamatkan, sementara seorang pria terluka parah dievakuasi dari bawah reruntuhan puing bangunan sesaat setelah rudal Israel menghantam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tanpa peringatan, Israel membombardir Lebanon 1 jam setelah kesepakatan gencatan senjata antara Amerika dan Iran diumumkan. Kerumunan wajah-wajah putus asa warga dan jurnalis berkumpul di luar pusat medis Universitas Amerika Beirut setelah serangan udara Israel. Badan Pertahanan Sipil Lebanon merilis 254 orang meninggal sementara 1.165 terluka pada serangan Rabu 8 April. Militer Israel menargetkan lebih dari 100 lokasi yang diklaim Israel merupakan lokasi Hizbullah, termasuk pusat komando, infrastruktur militer, lembah Beka, dan Lebanon Selatan. Sementara kehancuran masif terlihat di Beirut, ratusan kendaraan hangus terbakar, sementara bangunan permukiman rusak berat. Pemerintah Lebanon menuduh Israel mengabaikan semua upaya regional dan internasional untuk menghentikan perang. Serangan militer Israel menewaskan Mohamed Wishah, seorang koresponden Al Jazeera di Gaza, serta 2 jurnalis di Lebanon. Insiden ini menambah daftar panjang korban dari kalangan pekerja media akibat serangan Israel.
tengah klaim gencatan senjata yang masih berlaku, ancaman terhadap jurnalis di zona konflik kembali menjadi sorotan. Serangan militer Israel pada Rabu menewaskan Muhammad Wisha, seorang koresponden Al Jazeera di Gaza, serta 2 jurnalis di Libanon. Koresponden Al Jazeera di Gaza, Wisha, tewas akibat serangan drone Israel di wilayah barat kota Gaza. Serangan tersebut menghantam kendaraan yang ia tumpangi di Jalan Al-Rashid, jalur utama pesisir yang kerap digunakan warga sipil. Wisha tidak sendiri dalam mobil yang dikendarainya tersebut. Ia bersama 1 warga Palestina lainnya yang juga tewas. Militer Israel menuduh jurnalis Muhammad Wisha memiliki keterkaitan dengan sayap militer kelompok Hamas. Namun tuduhan tersebut langsung dibantah Hamas maupun Al Jazeera yang menegaskan Wisha tidak memiliki afiliasi dengan kelompok bersenjata tersebut dan bekerja murni sebagai jurnalis. Pihak Al Jazeera mengecam keras pembunuhan Muhammad Wisha dan menyebutnya sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan norma kemanusiaan serta bagian dari pola sistematis untuk membungkam suara media. Al Jazeera menilai serangan terhadap Wisha bukanlah kebetulan namun tindakan yang disengaja untuk mengintimidasi jurnalis agar tidak melaporkan situasi di lapangan. Insiden ini menambah daftar panjang korban dari kalangan pekerja media sejak konflik memuncak pada Oktober 2023. Menurut Komite to Project Jurnalis, 223 jurnalis dan pekerja media telah tewas di Gaza, Libanon, dan Israel sejak konflik memanas. Dengan mayoritas korban adalah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel. Sementara itu, militer Israel merilis video serangan udara besar-besaran ke sejumlah lokasi di Libanon Selatan yang diklaim sebagai lokasi Hizbullah dalam gelombang serangan terbaru Operasi Kegelapan Abadi. Dalam video yang dirilis oleh IDF pada hari Kamis, sebuah gedung bertingkat di Libanon Selatan diratakan. Rekaman udara juga menunjukkan beberapa serangan udara terhadap berbagai bangunan dan lahan yang diklaim terafiliasi dengan kelompok Hizbullah. Militer Israel mengklaim telah menewaskan lebih dari 70 anggota Hizbullah dan menargetkan lebih dari 100 lokasi Hizbullah di seluruh Lebanon dalam kurun waktu 10 menit. Gelombang serangan terjadi hanya beberapa jam setelah gencatan senjata rapuh selama 2 minggu diumumkan antara Amerika Serikat dan Iran. Tentara Israel mengebom terowongan bawah tanah milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Rekaman video menunjukkan rangkaian ledakan di wilayah pedesaan di Lebanon Selatan. Tentara Israel menghancurkan terowongan bawah tanah yang diklaim sebagai gudang penyimpanan senjata termasuk roket, bahan peledak, dan granat. Serangan ini dilancarkan 1 hari usai Israel menggempur habis-habisan sejumlah daerah di Libanon. Para pejuang Hizbullah menembakkan roket ke Israel Utara sebagai respon atas serangan militer Israel. Rudal-rudal perlawanan Hizbullah menghantam wilayah Zionis. Kelompok Hizbullah menyatakan telah menembakkan roket ke wilayah utara Israel pada Kamis. Serangan ini sebagai tanggapan atas pelanggaran gencatan senjata oleh Israel. Hizbullah menegaskan aksi balasan ini akan terus berlanjut hingga agresi Israel dan sekutunya berhenti. Sebelumnya Israel melancarkan serangan besar-besaran di berbagai wilayah Lebanon.
Serangan Israel di Lebanon menewaskan 254 orang dan melukai lebih dari 1.165 lainnya. PBB mengecam keras eskalasi kekerasan yang dinilai mengancam perdamaian kawasan. Hizbullah kembali melancarkan serangan ke Israel sebagai balasan serangan ke sejumlah kota di Lebanon. Video amatir memperlihatkan suara sirine peringatan serangan udara terdengar di Bandara Ben Gurion, Israel. Sirine terdengar saat rudal-rudal Hizbullah mulai memasuki wilayah udara Israel. Serangan rudal Hizbullah ini sebagai balasan setelah Israel melancarkan gelombang serangan ke Lebanon. Belum diketahui apakah ada kerusakan atau korban akibat serangan tersebut. Ya, serangan udara besar-besaran Israel menghantam sejumlah wilayah padat penduduk di pusat kota Beirut, Lebanon. Akibatkan ratusan warga tewas. Tim penyelamat menyisir dan mengevakuasi para korban yang terluka dan terjebak reruntuhan bangunan. Tim penyelamat Lebanon menarik orang-orang yang terluka dan terjebak reruntuhan bangunan yang hancur di Talet El-Kayat di Beirut pada hari Rabu, menyusul gelombang serangan udara Israel yang intensif yang menargetkan wilayah luas di Lebanon. Rekaman dari Talet El-Kayat menunjukkan tim darurat menyelamatkan para korban dan orang-orang yang terjebak selama operasi pencarian dan pembersihan puing-puing. Sementara warga berkumpul untuk membantu dan memeriksa keadaan keluarga mereka. Sementara itu, militer Israel mengklaim telah melancarkan lebih dari 100 serangan udara dalam waktu 10 menit yang menargetkan pusat komando dan posisi militer Hizbullah di Beirut, Lembah BKA, dan Lebanon Selatan. Otoritas Pertahanan Sipil Lebanon mencatat sedikitnya 254 orang tewas dan 1.165 lainnya terluka dalam serangan yang terjadi pada hari Rabu. Meski Amerika Serikat dan Iran menyepakati gencatan senjata bersyarat selama 2 minggu pada Selasa malam, pemerintah Israel menegaskan kesepakatan tersebut tidak mencakup konflik dengan Hizbullah di wilayah Lebanon. Serangan udara Israel ke Lebanon menargetkan 100 lokasi Hizbullah. Dampak serangan udara itu menimbulkan kerusakan parah di 2 wilayah di Lebanon. Kerusakan besar terlihat di kota Beirut, Lebanon pasca serangan mematikan udara Israel. Bangunan-bangunan hancur dan puluhan kendaraan hangus terbakar. Tim penyelamat dan petugas pemadam melakukan operasi evakuasi korban akibat serangan Israel. Pada serangan udara Israel ini menargetkan 100 target lokasi Hizbullah termasuk pusat komando dan infrastruktur militer di Beirut, Lembah Bako, dan Lebanon Selatan. Sementara itu, kerusakan juga meluas di seluruh Sidon di Lebanon Selatan akibat serangan udara Israel. Bangunan hancur berkeping-keping usai Israel melancarkan serangan udara yang mematikan. Pada serangan tersebut, 23 orang luka-luka di Sidon. Saat ini tim penyelamat masih terus melakukan operasi pencarian korban yang tertimbun bangunan. Meski gencatan senjata telah diumumkan, namun Amerika Serikat dan Israel tetap bersiap siaga untuk menyerang Iran. Usai perang di Timur Tengah berlangsung lebih dari 1 bulan, Amerika Serikat dan Iran telah sepakat melakukan gencatan senjata. Meski sudah mengumumkan gencatan senjata, persenjataan hingga militer AS tetap bersiaga di Iran. Hal tersebut dikatakan Presiden AS Donald Trump melalui akun resmi media sosial Truth Social. Trump juga mengatakan penyiagaan tersebut dipersiapkan hingga kesepakatan yang sebenarnya dipatuhi sepenuhnya.
Dan jika kesepakatan gagal, maka AS akan meluncurkan serangan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Selain Presiden AS, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengatakan siap melawan Iran kapanpun jika dibutuhkan. Dalam pidatonya pada hari Rabu, Netanyahu menekankan bahwa Israel masih punya tujuan yang harus diselesaikan. יש לנו עוד יעדים להשלים, ואנחנו נשיג אותם, או בהסכמה, או בחידוש הלחימה. כי אנחנו ערוכים לחזור ללחימה בכל רגע שידרש. האצבע על ההדק. כפי שאתם יודעים, הלילה נכנסה לתוקפה הפסקת אש זמנית בת שבועיים בין ארצות הברית לבין איראן, בתיאום מלא עם ישראל. לא, הם לא הפתיעו אותנו ברגע האחרון. עכשיו אני מבקש להדגיש, זה איננו סיומה של המערכה. זו תחנה בדרך להשגת כל היעדים שלנו. Diketahui konflik AS, Israel, dan Iran terjadi sejak 28 Februari dan telah mencapai kesepakatan gencatan senjata selama 2 pekan. Negosiasi lebih lanjut antara AS dan Iran akan dibahas di Islamabad, Pakistan pada Jumat 10 April. Situasi di Iran kembali memanas setelah fasilitas kilang minyak di Pulau Lavan menjadi sasaran serangan rudal. Insiden ini terjadi di tengah gencatan senjata sementara antara Iran dan Amerika Serikat. Fasilitas kilang minyak Iran di Pulau Lavan menjadi sasaran serangan. Tim pemadam kebakaran berhasil mengatasi kebakaran yang terjadi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pulau Lavan merupakan lokasi strategis dalam industri minyak Iran karena berada di kawasan Teluk Persia dan dekat jalur pelayaran internasional. Serangan ini menimbulkan kekhawatiran akan gangguan distribusi energi global. Serangan ini muncul sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan gencatan senjata bilateral selama 2 pekan dengan Iran. Iran kembali menggempur Israel dengan rudal balistik. Akibatnya rumah dan kendaraan hancur lebur. Iran menghujani langit Tel Aviv dengan rudal balistiknya. Serangan itu menyasar gedung dan permukiman Zionis di Tel Aviv. Akibatnya api berkobar di tengah kegelapan malam hingga membuat mobil dan jalan Tel Aviv hancur berserakan. Pemerintah Iran kembali menutup jalur pelayaran minyak Selat Hormuz hanya beberapa jam setelah sempat dibuka terbatas. Penutupan tersebut mencuat usai sebuah kantor berita Iran melaporkan lalu lintas minyak melalui Selat Hormuz kembali dihentikan. Langkah ini mengguncang jalur distribusi energi global dan memicu kekhawatiran akan lonjakan harga minyak dan ketidakstabilan ekonomi global. Mengingat Selat Hormuz merupakan salah satu rute paling vital bagi pengiriman minyak dunia. Keputusan Iran menutup kembali jalur pelayaran minyak di Selat Hormuz tidak terlepas dari meningkatnya eskalasi konflik di Lebanon, khususnya serangan militer Israel yang menimbulkan banyak korban. Serangan Israel yang menyasar wilayah sipil dan kawasan komersial di Beirut, termasuk area yang menjadi basis Hizbullah dan dilaporkan menewaskan ratusan orang. Pemirsa, Amerika Serikat, Israel, dan Iran terus tarik ulur keputusan gencatan senjata. Ketiga negara ini masih terlibat saling serang, Lebanon pun tetap menjadi target serangan Israel. Saling serang masih terjadi saat gencatan senjata antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Ketiga negara ini tidak sepakat atas gencatan senjata dengan Lebanon. Amerika Serikat pun berdalih Lebanon bukan bagian dari gencatan senjata.
Lebanon is not part of the ceasefire. That has been relayed to all parties involved in the ceasefire. As you know, Prime Minister Netanyahu put out a statement last night in support of the ceasefire, in support of the United States' efforts, and he's also assured the president they'll continue to be a helpful partner throughout the course of the next 2 weeks. Again, this will continue to be discussed, I am sure, between the president and Prime Minister Netanyahu, the United States and Israel, and all of the parties involved. But at this point in time, they're not included in the ceasefire deal. Namun Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan syarat gencatan senjata yang diberikan ke Amerika termasuk Lebanon yang masuk dalam poin tuntutan gencatan senjata yang disampaikan Iran. Di tengah serangan yang terjadi di Lebanon, Presiden Amerika Serikat melalui media sosial miliknya menegaskan seluruh kapal perang dan pasukan Amerika akan bertahan di Timur Tengah untuk tetap mengawal gencatan senjata. Amerika mengamini Israel menolak memasukkan Lebanon dalam poin gencatan senjata dengan Iran. Namun Pakistan dan Iran tegas menyebut Lebanon masuk dalam poin gencatan senjata. شباب سلخوا المجمع عيانا والشهداء مليانه هون يا جماعة الخير أنا قدام رفيعي. Israel membombardir Lebanon Rabu 8 April ke 100 titik yang diklaim Israel sebagai lokasi Hizbullah. Ledakan dahsyat menghancurkan gedung-gedung komersial dan permukiman di Beirut. Ratusan orang tewas dan terluka akibat serangan Israel 1 jam setelah pengumuman kesepakatan gencatan senjata antara Amerika dengan Iran. Padahal Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif serta Iran tegas menyebut Lebanon masuk dalam poin gencatan senjata, namun Amerika dan Israel menolak. Kantor berita Iran Tasnim melaporkan Iran bisa menarik diri dari kesepakatan gencatan senjata dengan Amerika jika Israel terus melancarkan serangan ke Lebanon. Sementara kantor berita Iran Fars juga melaporkan Teheran menangguhkan Selat Hormuz dibuka setelah serangan Israel ke Lebanon. Ratusan nyawa dilaporkan melayang di Lebanon dalam waktu 1 hari, menjadikan jeda konflik atau gencatan senjata yang baru diumumkan terdengar seperti isapan jempol belaka. Saling membantah isi perjanjian gencatan senjata pun mencuat mulai dari Iran, Pakistan, Amerika, dan Israel. يا الله يا الله شباب سلخوا المجمع عيانا والشهداء مليانه هون. Langit Lebanon kembali menghitam oleh asap. Dentuman datang bertubi-tubi, lebih keras dari hari-hari sebelumnya ketika Israel melancarkan gelombang serangan terbesarnya ke Lebanon. Ratusan nyawa dilaporkan melayang dalam waktu 1 hari, menjadikan jeda konflik atau gencatan senjata yang baru diumumkan terdengar tak berguna. Ketiga negara ini tidak sepakat atas gencatan senjata dengan Lebanon. Dan Amerika Serikat pun berdalih, Lebanon bukan bagian dari gencatan senjata. Lebanon is not part of the ceasefire. That has been relayed to all parties involved in the ceasefire. As you know, Prime Minister Netanyahu put out a statement last night in support of the ceasefire, in support of the United States' efforts, and he's also assured the president they'll continue to be a helpful partner throughout the course of the next 2 weeks. Again, this will continue to be discussed, I am sure, between the president and Prime Minister Netanyahu, the United States and Israel, and all of the parties involved. But at this point in time, they're not included in the ceasefire deal. Di sisi lain, Duta Besar Pakistan untuk PBB, Usman Jadun tegas menyebut Lebanon masuk dalam poin gencatan senjata, namun Amerika dan Israel menolak. Pakistan reiterates its full support for the sovereignty, unity and territorial integrity of Lebanon. We condemn in the strongest terms Israel's continued military aggression in southern Lebanon, which has resulted in the death of more than 400 civilians, including at least 83 children and 42 women, and over 600,000 people displaced. Sweeping illegal evacuation orders across large parts of southern Lebanon have deepened civilian suffering. The large-scale destruction of civilian infrastructure
and the blatant disregard for international humanitarian law must cease immediately. Second, Amerika Serikat, Israel, dan Iran terus tarik ulur keputusan gencatan senjata. Ketiga negara ini masih terlibat saling serang hingga Lebanon pun tetap menjadi target serangan Israel. Pengamat politik konservatif Amerika Serikat Tucker Carlson menyerukan agar Amerika Serikat melepaskan diri dari Israel setelah gencatan senjata sempat terancam akibat serangan Zionis ke Lebanon. Carlson juga menyebut pemerintah Amerika Serikat harus berhenti memberi bantuan, baik secara ekonomi dan militer kepada Israel. And so the United States has to, and hopefully the first thing we do when and if this war is resolved, is detached from Israel, not declare war on Israel or treat Israel as an enemy. They may treat us as an enemy, as they have before. When they tried to sink the USS Liberty, an American naval vessel, a surveillance vessel, they treated us as an enemy. We don't have to treat them as an enemy, however, and we shouldn't. But we should treat them like we treat every other country, as an ally, but with restrictions and reservations and red lines. No, you can't act against our interest. And this distancing should begin with a total end of aid of any kind, military or economic, to Israel by the U.S. government. And people who love Israel, some of whom are pretty successful, can send all the money they want to Israel, and that's fine. But the U.S. government should send not one more dollar to Israel and not one more piece of military material to Israel, not one more fighter jet or bomb or missile defense system or small. Sementara itu pemimpin oposisi Israel Yair Lapid mengkritik keras Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengklaim Israel tidak memiliki pengaruh apapun terhadap kesepakatan gencatan senjata Amerika Serikat Iran dan menilai Netanyahu gagal secara politik. מכר לציבור בסדרה של מסיבות עיתונאים תיאטרליות, תוכנית אסטרטגית שלא הייתה קיימת. לישראל לא הייתה שום השפעה על ההסכם שנחתם הלילה בין ארצות הברית לאיראן בתיווך פקיסטני. ינסו למכור לכם שהשפענו מאחורי הקלעים, שהתייעצו איתנו, שהיו שיחות ליליות ופגישות חשאיות. תדעו, אלו שקרים חלולים. נתניהו הפך אותנו למדינת חסות שמקבלת הנחיות בטלפון בנושאים שנוגעים לליבת הביטחון הלאומי שלנו, וברגע קריטי... Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengancam akan keluar dari NATO. Trump marah karena negara-negara NATO tidak ada yang membantu Amerika Serikat mengamankan Selat Hormuz. Rentetan serangan ke Lebanon membuat perjanjian gencatan senjata rapuh. Serangan antara Iran dan Israel pun masih terus terjadi. Menurut media Iran, Fars News, Selat Hormuz kembali ditutup untuk sekutu Amerika Serikat dan Israel. Berdasarkan pantauan dari aplikasi Ship Tracker, kapal-kapal masih tertahan dan tidak bisa melintasi Selat Hormuz. Iran berkeras gencatan senjata mencakup penghentian serangan ke Lebanon. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyampaikan kekecewaannya terhadap NATO. Amerika Serikat pun mengancam akan keluar dari NATO. Zionis Israel kembali menyerang Gaza secara brutal. Serangan itu membuat sejumlah warga Gaza meninggal dan terluka. Serangan Zionis Israel yang brutal menyasar warga Gaza Palestina. Hal itu membuat beberapa orang gugur di lokasi, sementara beberapa lainnya terluka. Warga Gaza dan petugas segera mengevakuasi korban luka ke rumah sakit terdekat. Usai ditutup selama 40 hari, Masjid Al-Aqsa kembali dibuka bagi umat muslim. Momen ini pun disambut dengan penuh sukacita. تم الحمد لله فتح المسجد الأقصى اليوم 9/4 صلاة الفجر
Umat Muslim Palestina bersukacita Masjid Al-Aqsa kembali dibuka. Mereka berbondong-bondong memasuki masjid yang menjadi kiblat pertama seluruh umat Muslim di dunia tersebut. Usai ditutup selama 40 hari sebelumnya, masjid ini kembali dibuka pada waktu sholat subuh. Mereka melaksanakan sholat subuh berjamaah di salah satu situs suci Islam tersebut. Jemaah menyoroti arti penting masjid tersebut bagi komunitas Muslim. Mereka merasakan kehilangan selama penutupannya di bulan Ramadan. Penutupan Masjid Al-Aqsa sejak perang berlangsung di Iran ini menjadi momen yang menyesalkan bagi umat Muslim. Pasalnya, sholat Idul Fitri ditiadakan di masjid ini untuk pertama kalinya sejak 1967. Departemen Wakaf Islam di Yerusalem sebelumnya mengumumkan pembukaan kembali masjid untuk para jemaah mulai hari Kamis, setelah polisi Israel mengatakan tempat-tempat suci di kota itu akan dibuka kembali. Rombongan pemukim Israel menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa. Mereka berdoa secara terbuka, bernyanyi dan menari di halaman masjid. Sejumlah pemukim Israel memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem. Mereka tampak berdoa, bernyanyi dan menari secara terbuka, termasuk di depan kubah batu. Aksi ini menuai sorotan karena dianggap mengganggu aktivitas keagamaan di Masjid Al-Aqsa. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi terkait peristiwa ini. Ribuan orang India berkumpul untuk memperingati 40 hari wafatnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Mereka juga mengutuk serangan yang belakangan dilancarkan Zionis Israel di Lebanon. Ribuan anggota komunitas Syiah berkumpul di wilayah Ladakh, India untuk memperingati 40 hari wafatnya mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Para pelayat mengikuti ritual keagamaan, doa, dan pembacaan Al-Quran serta mendengarkan pidato yang menyatakan solidaritas dengan Iran. Para pelayat juga menyambut baik pengumuman gencatan senjata yang mereka nilai sebagai kemenangan bagi Iran. Meskipun mereka skeptis Amerika dan Zionis akan menepati perjanjian usai apa yang dilakukan Zionis Israel kepada Gaza, Lebanon, dan Yaman belakangan ini. Dalam aksinya, ribuan orang ini juga mengutuk serangan yang dilancarkan Zionis Israel yang menyerang warga sipil tak bersalah di Lebanon. Mereka mendesak agar aksi yang dinilai sebagai pembunuhan tersebut untuk segera dihentikan. Ratusan orang di Karachi, Pakistan merayakan kemenangan Iran usai gencatan senjata dengan Amerika Serikat. Ratusan aktivis berkumpul dan merayakan pertemuan kemenangan di persimpangan bersejarah Numaish Chowrangi di Karachi. Mereka menyambut gencatan senjata 2 minggu antara Amerika Serikat dan Iran yang memungkinkan negosiasi dilanjutkan. Peserta unjuk rasa memegang potret pemimpin tertinggi Iran, Ali dan Mojtaba Khamenei. Mereka juga meneriakkan slogan dan mengibarkan bendera Iran. Puluhan diaspora Lebanon dan Iran berkumpul di Paris, Prancis untuk berunjuk rasa menentang operasi militer Israel di Lebanon. Para pengunjuk rasa berkumpul di Place de la République Paris. Mereka memprotes operasi militer Israel di Lebanon yang terjadi di tengah gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran. Para demonstran membawa bendera Lebanon, menyalakan lilin, dan mengheningkan cipta untuk menunjukkan solidaritas dengan Lebanon. Mereka juga mendesak Prancis untuk mengambil sikap yang lebih tegas terhadap serangan Israel di Lebanon. Antrian panjang terlihat di stasiun transportasi di Buenos Aires, Argentina. Hal ini terjadi akibat aksi mogok bus untuk menuntut upah mereka yang belum dibayar. Ribuan warga Argentina terlantar di stasiun-stasiun transportasi karena perlambatan kerja dan aksi mogok bus.
Aksi demo menuntut upah yang belum dibayar dan kurangnya jaminan dana bagi mereka. Aksi ini diperparah oleh krisis bahan bakar yang disebabkan oleh perang di Timur Tengah. Aksi mogok kerja ini merupakan bentuk tekanan untuk memperingatkan bahwa para pekerja tidak dapat terus bekerja tanpa menerima upah mereka. Bagi para pengguna, dampaknya lebih dari sekedar ketidaknyamanan. Mereka mengatakan bahwa mereka kehilangan waktu dan menurunkan kinerja mereka. Konflik ini terjadi dalam konteks kenaikan harga solar yang terus-menerus yang dipengaruhi oleh ketegangan internasional akibat perang di Timur Tengah. Hal ini berdampak pada meningkatnya biaya operasional bagi perusahaan transportasi, ditambah lagi dengan keluhan sektor tersebut mengenai keterlambatan subsidi pemerintah. Sementara itu, pemerintah tetap menyatakan bahwa mereka sedang berupaya untuk menormalisasi pembayaran dan memastikan keberlanjutan sistem. Meski untuk saat ini belum ada solusi langsung untuk meringankan situasi tersebut. Demi mengatasi krisis energi, Kementerian Pendidikan di Bangladesh menerapkan pembelajaran hibrid. Selain hibrida, efisiensi listrik di dalam kelas juga diberlakukan. Ini adalah kondisi para siswa belajar di kelas di Dhaka, Bangladesh. Sejumlah sekolah berupaya mempertahankan kelas tatap muka setelah Kementerian Pendidikan Bangladesh mengeluarkan kebijakan sistem pembelajaran hibrida. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi krisis energi. Namun menurut para siswa dan guru, kebijakan ini justru bukanlah jalan keluar agar rakyat hemat energi. এখন আমরা একটা ক্লাসে ধরেন পাঁচটা লাইটের মধ্যে আমরা 20 জন শিক্ষার্থী ক্লাস করি। এখন সেই জায়গায় যদি আমরা এক একজন বাসা থেকে অনলাইন ক্লাস করি তো একটা বাসায় দেখা যায় একটা লাইট থাকে, তো সেই ক্ষেত্রে আমরা 20 জন 20টা বাসা থেকে করব 20টা লাইট, কিন্তু সেখানে অনেকটা বিদ্যুৎ সাশ্রয় আমাদের হয়, কিন্তু সেটা আমরা স্কুলে থাকলে সেটা খুবই কম হয়। প্লাস এটা খালি ফ্যানেরও একটা ব্যাপার আছে, কারণ একটা ক্লাসে তো 5টা মতো ফ্যানও থাকে, কিন্তু আমাদের বাসায় একটা করে থাকলে আমরা মোট 20টা ফ্যান পাই, কিন্তু সেখানে আমাদের বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয় না। আমি মনে করি কি যে একটা ক্লাসে আমরা সাধারণত 60 থেকে 50 থেকে 60 জন শিক্ষার্থী থাকি, কিন্তু যদি আমরা সেক্ষেত্রে এই 50-60 জন শিক্ষার্থীর জন্য 4টা লাইট আর 4টা ফ্যানই যথেষ্ট হয়েছে। কিন্তু যদি আমরা অনলাইন ক্লাস করি তাহলে এই 50-60 জনের জন্য 50-60টা ফ্যান চলবে এবং 50-60টা লাইটেরও প্রয়োজন হবে, যার কারণে বিদ্যুতের কম খরচের চেয়ে আরো বেশি খরচ হচ্ছে, মানে বিদ্যুৎ আরো বেশি প্রয়োজন হচ্ছে। সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় এই স্কুলে ক্লাস করাটাই বেশি। Bangladesh merupakan negara pengimpor minyak sebanyak 95% dari konsumsi minyak dalam negeri. Negara ini mengimpor terutama dari negara Arab Saudi dan Qatar. Penutupan jalur di Selat Hormuz membuat stok BBM Bangladesh sangat terganggu. Pemirsa, meroketnya harga kedelai dikeluhkan pengrajin tempe di Surabaya. Demi meminimalisir kerugian, perajin memperkecil ukuran tempe. Di tengah harga kedelai yang meroket, aktivitas pembuatan tempe di kawasan Sukomanunggal, Surabaya terus berlangsung. Saat ini, harga kedelai naik dari Rp10.200 menjadi Rp11.100 per kilogram. Perajin tempe mengaku mulai pusing karena pengeluaran terus membengkak sedangkan keuntungan menipis. Perajin pun memutar otak dengan memperkecil ukuran tempe. Sedangkan saya itu jualnya untuk per bijinya itu masih mau menaikkan harga, itu pelanggan katanya keberatan. Jadi saya untuk diperkecil aja, isinya saya kurangi. Sedangkan keuntungan saya itu sangat nipis sekarang ini. Selain harga kedelai yang terus naik, perajin tempe juga keluhkan naiknya harga plastik untuk kemasan tempe. Mereka berharap pemerintah segera stabilkan harga kedelai dan plastik sehingga usaha kecil tetap bertahan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Pemirsa, harga kedelai impor dan plastik yang terus merangkak naik membuat produsen tahu dan tempe di Kota Parepare, Sulawesi Selatan terhimpit. Mereka pun tidak berani menaikkan harga karena khawatir ditinggal oleh pembeli. Selain harga kedelai, harga plastik kian meninggi.
Kedua harga bahan yang semakin mahal membuat para produsen tahu dan tempe harus memutar otak agar tetap bertahan. Saat ini harga kedelai impor telah menembus Rp11.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp10.200. Sementara harga plastik dari Rp270.000 menjadi Rp390.000 per bal. Isinya sekarang harganya tetap sementara tidak dinaikkan, walaupun menipis keuntungannya, tetap kita jalankan begitu. Ya, kenapa nggak berani belum ini nggak menaikkan dulu? Kita juga mempertimbangkan konsumen. Ya. Karena konsumen kadang-kadang kalau dinaikkan ini terkendala dengan mungkin faktor ekonomi mungkin dari konsumen kan. Takutnya konsumen belum siap ya? Belum siap. Meski keuntungan kian menipis, para perajin tetap bertahan dengan harga lama. Mereka berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan harga bahan baku. Para produsen pun berharap mata pencarian mereka tidak gulung tikar karena dampak dari perang negara Teluk yang disebabkan harga kedelai dan plastik naik. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, kenaikan harga kedelai dan plastik juga dirasakan para pengrajin tempe di Jakarta. Sebagian perajin terpaksa menaikkan harga jual produk mereka. Kenaikan harga kedelai dan plastik kemasan membuat para perajin keripik tempe di Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta harus putar otak agar usaha mereka bertahan. Harga kedelai mencapai Rp1.100.000 per kuintal, sementara harga plastik sebagai kemasan juga ikut naik menyentuh Rp52.000 per kilogram. Agar usaha mereka tetap bertahan, sebagian perajin terpaksa menaikkan harga jual produk mereka. Namun ada juga yang mengurangi takaran setiap kemasan. Perajin keripik tempe berharap harga kedelai dan plastik bisa kembali stabil agar mereka tidak kehilangan pelanggan. Ya, konflik Timur Tengah berimbas pada naiknya harga bahan baku plastik. Seperti terpantau di Pasar Palmerah, Jakarta, harga gelas plastik naik 55%. Imbas konflik di Timur Tengah, banyak negara-negara yang terdampak. Ketika jalur vital seperti Selat Hormuz terganggu, pasokan bahan baku plastik pun ikut tersendat. Dampaknya langsung terasa di Indonesia. Harga plastik menjadi naik, benda sederhana yang kita gunakan sehari-hari. Harga plastik ini sudah naik sampai 50%, tergantung dengan jenisnya. Sebagai contoh, gelas plastik yang tadinya dibanderol dengan harga Rp9.000, kini dijual dengan harga Rp14.000. Bagi pelaku usaha kecil seperti pedagang gorengan, nasi goreng, atau pedagang kaki lima lainnya, kenaikan harga plastik yang menjadi bagian dari operasional harian ini bukan angka kecil. Kenaikan harga terus menggerus margin keuntungannya. Sekarang naik plastik tuh 80%, udah 80% dia. Oh iya? Tiap dari harga berapa? Kayak plastik Dayak tuh tadinya 12.000, sekarang jadi 18.000. Cukup tinggi ya naiknya. Dari kapan, Bang? Naiknya dia dari pas puasa. Pas puasa? Pas puasa, tiap hari naik dia. Naik 1.000. Berkurang. Tadinya orang mau beli plastik, gak jadi karena mahal gitu. Nyari yang paling murah dia, orang-orang. Ya agak kurang dan kebetulan kita diomelin juga kok naik terus. Ya paling saya bilang ibu cek di tempat lain dulu. Kayak kertas nasi nggak terlalu tinggi, kertas-kertas ya. Yang campuran tisu juga belum naik ya. Khususnya yang murni. Kayak PE sama HD Bening ya. Banyak warga yang mengeluhkan harga plastik yang membumbung tinggi dan efek dominonya yang tak terhindarkan. Kondisi ini memperlihatkan ketergantungan terhadap plastik dan impor bahan bakunya membuat ekonomi domestik rentan terhadap gejolak global. Dari Jakarta, Ismalia, Zulkarnain, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menetapkan 7 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang periode 2008 hingga 2015. Salah satu tersangkanya adalah Muhammad Riza Khalid yang masih buron.
Dalam perkara ini, tersangka Muhammad Rizal Khalid diduga mempengaruhi proses pengadaan minyak mentah jenis premium 88 dan Pertalite 92 usai berkomunikasi dengan sejumlah pejabat di Petral. Modus yang digunakan antara lain pengkondisian tender, pembocoran nilai harga perkiraan sendiri, serta memperpanjang rantai pasok sehingga menyebabkan harga menjadi mahal dan tidak kompetitif. Korupsi ini menyebabkan kerugian negara yang besarannya masih dirinci oleh Kejagung. Dari 7 tersangka, 5 orang ditahan sementara 20 hari di rutan Kejagung. 1 lainnya menjalani penahanan kota karena alasan kesehatan. Sementara Muhammad Rizal Khalid diketahui masih berstatus buron dan telah diterbitkan red notice. Melalui saudara IRW, melakukan komunikasi dengan pejabat pengadaan baik di Petral maupun di Pertamina. Antara lain dengan saudara tersangka BPG, saudara IRW, saudara MLY dan saudara TSK. Komunikasi tersebut baik berupa pengkondisian tender, informasi nilai HPS sehingga ada markup atau kemahalan harga karena pengadaan tersebut menjadi tidak. Roy Suryo CS mendukung laporan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala terhadap Rismon Sianipar. Ia juga membantah keras tudingan menerima uang haram dari Yusuf Kala. Fitri ini kami tim advokasi anti kriminalisasi akan Roy Suryo menyebut dukungannya kepada Yusuf Kala karena tuduhan itu telah mencuat ke publik dan melibatkan nama Yusuf Kala. Roy Suryo CS juga siap membantu jika dibutuhkan untuk memberi keterangan tentang Rismon Sianipar. Dengan tegas, Roy Suryo juga membantah ia menerima uang sebesar 5 miliar rupiah untuk berjuang di kasus Jokowi. Ia menganggap berapapun nilainya ia tidak akan menerima uang haram. Adalah kami mendukung penuh ya upaya pelaporan dari Bapak Wakil Presiden kita yang ke-10 dan ke-12 yaitu Bapak Muhammad Yusuf Kala untuk melakukan laporan dan kemarin sudah diterima dengan di Bareskrim dengan STTL nomor 135/5/Bareskrim 2026. 135 ya STTL-nya ya LP ya sudah jadi LP ya. Bahkan memang sehari sebelumnya memang ada upaya ya untuk juga mengadukan para termul ya. Memang kemarin yang sudah tertulis dalam LP adalah nama Rismon Hasiolan Sianipar. Kami menolak keras ya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Kosinudin ya gitu, bahwa jangankan apapun uangnya, apalagi apa uang haram. Wah gitu. Kita tolak yang namanya anti uang haram. Ya, jadi mau itu 5 miliar, mau itu 10 miliar, itu adalah uang haram. Masya Allah kita tolak itu dan astagfirullah kalau kita dituduh itu. Sama sekali tidak. Dan Tersangka Roy Suryo membantah menerima uang miliaran rupiah dalam kasus ijazah Jokowi. Roy mendukung laporan Wapres ke-10 dan 12 Yusuf Kala terkait dugaan pencemaran nama baik ke Bareskrim Polri. Tersangka kasus fitnah ijazah palsu, Roy Suryo mendukung laporan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala ke Bareskrim Polri. JK melaporkan Rismon Sianipar dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. JK dituduh telah melakukan pendanaan dalam kasus ijazah Jokowi. Roy yang dituduh menerima dana tegas membantahnya. Bahwa jangankan apapun uangnya, apalagi apa? Uang haram. Wah gitu. Kita tolak yang namanya anti uang haram. Ya, jadi mau itu 5 miliar, mau itu 10 miliar, itu adalah uang haram. Masya Allah kita tolak itu dan astagfirullah kalau kita dituduh itu. Sama sekali tidak. Dan maju terus Pak Muhammad Yusuf Kala dengan laporannya nomor 135. Roy juga mendukung pernyataan JK yang meminta agar Jokowi tunjukkan ijazah aslinya agar kasus ijazah palsu ini tidak berlarut-larut. Tim Roy Suryo CS juga siap menjadi saksi dalam laporan Yusuf Kala. Pengacara Roy Ahmad Kozinudin menyebut akan bersaksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik JK.
dukungan itu meliputi bahwa selain mendukung Pak JK, kami semua, baik sebagai tim penasihat hukum maupun secara prinsipal, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, siap untuk dijadikan saksi dan memberikan keterangan tentang tidak adanya hubungan kami dengan Pak JK, baik langsung maupun secara tidak langsung, baik hubungan yang bersifat supervisi atau apalagi dalam bentuk pemberian dana, baik dengan nominal 5 miliar rupiah atau nominal yang lain, atau kasarnya saya ingin tegaskan bahwa kami tidak menerima sepeser pun, 1 rupiah pun dana untuk perjuangan ini, baik dari Pak JK atau pihak lainnya, baik untuk kepentingan perjuangan atau kepentingan keluarga kami. Tidak. Kenapa? Karena kami datang memang bersama Pak Roy, mendampingi Pak Roy, dan dulu pernah mendampingi saudara Rismond Syandi Parhasolan yang kini sudah menjadi pengkhianat. Itu karena dorongan panggilan hati untuk menyelamatkan negara kita. Ke informasi lain, pemirsa, komika Panji Pragiwaksono melakukan mediasi dengan para pelapor di Polda Metro Jaya. Meski disebut telah minta maaf, namun belum ada kesepakatan damai dalam kasus dugaan penistaan agama di tayangan Mensrea. Komika Panji Pragiwaksono temui para pelapor terkait kasus dugaan penistaan agama dalam materi stand-up komedi bertajuk Mensrea di Polda Metro Jaya. Panji yang datang bersama kuasa hukumnya mengaku berdialog dan melakukan mediasi dengan para pelapor. Namun mediasi tersebut belum hasilkan apapun. Prosesnya sangat santai. Saya yang datang berasumsi mungkin akan ada banyak perdebatan, tapi ternyata berjalan dengan sejuk, ditutup dengan ketawa-ketawa. Jadi ini proses yang berjalan dengan sangat baik. Moga-moga masing-masing pihak bisa menangkap maksudnya. Saya sih sendiri udah ngerti posisi keresahan beliau-beliau, dan saya jadikan catatan untuk kedepannya bisa lebih baik. Sementara itu Novel Bamukmin mengatakan Panji telah meminta maaf kepada para pelapor. Namun pihak pelapor meminta Panji untuk minta maaf secara terbuka. Saya bilang, sayang, kita nggak sepakat dulu. Selesaikan dulu apa yang kita syaratkan, kemudian menyampaikan secara terbuka. Karena penyampaian bukti-bukti atau dugaan penistaan agama itu adalah terbuka. Sampaikan di masyarakat. Ketika sudah disampaikan masyarakat secara terbuka, mungkin di MUI ataupun di ormas-ormas lain, baru mungkin kita akan mengambil tindakan. Itulah kenapa Mensrea itu tidak didesain untuk mengubah para politisi. Kenapa? Karena percuma. Stand up komedi bertajuk Mensrea Panji Pragiwaksono ini sempat menjadi polemik di awal tahun 2026. Sejumlah pihak melaporkan Panji ke polisi terkait materi yang dibawakan dalam show bertajuk Mensrea tersebut. Dari Jakarta, Ismalia Yudi Richard, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, tidak sadar ditipu. Seorang wanita mendatangi kantor Sekda Pemkab Gresik untuk bekerja sebagai aparatur sipil negara. Namun setelah dicek ternyata surat pengangkatan ASN yang dibawanya palsu. Inilah rekaman CCTV saat seorang perempuan berinisial SE datang ke ruang bagian protokol dan komunikasi Sekretariat Daerah Pemkab Gresik, Jawa Timur. Tanpa ragu, perempuan ini memperkenalkan diri kepada seluruh ASN di ruangan sambil menunjukkan surat keputusan pengangkatan dirinya sebagai ASN. Namun semangatnya untuk bekerja hari itu seketika sirna saat pihak Sekda Pemkab Gresik menemukan kejanggalan pada SK yang dibawanya. Kabak Prokopim Kabupaten Gresik Imam Basuki meyakini perempuan ini merupakan korban penipuan. Lalu hari Senin setelah kita melaksanakan apel, kita masuk ruangan, tidak lama kemudian ada seseorang yang matur ke teman-teman bahwa dia dari BKD. Terus akhirnya saya temui, dia nyodorkan map yang berisi SK dan surat perintah melaksanakan tugas. Tapi setelah saya teliti, kok ada kejanggalan-kejanggalan.
Atas peristiwa ini terungkap sedikitnya ada 9 orang yang menjadi korban penipuan pengangkatan ASN. Diduga para korban rela membayar hingga puluhan juta rupiah demi bisa jadi ASN. Kini kasus ini tengah diselidiki Pemkab Gresik bersama kepolisian. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemirsa, kebijakan WFH setiap Jumat resmi diterapkan di lingkungan perguruan tinggi. Namun kampus UIN Jakarta memastikan sebagian fakultas tidak bisa kuliah daring, sementara 50% pegawai kampus diberlakukan WFH. Perdana work from home setiap Jumat, kampus UIN Jakarta menerapkan pembelajaran daring untuk sebagian fakultas. Beberapa fakultas seperti kedokteran, ilmu kesehatan, syariah, dan hukum harus melakukan kegiatan tatap muka karena kebutuhan praktik langsung. Sementara kebijakan WFH bagi pegawai kampus tetap diberlakukan dengan skema 50% WFH dan 50% bekerja dari kantor. Sudah memetakan ya sejumlah fakultas yang atau program studi yang memang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan secara daring atau apa istilahnya praktek yang lebih banyak gitu dan memerlukan laboratorium dan seterusnya yang itu tidak dari sisi efisiensi insya Allah kita akan tercapai juga karena memang tidak semua karyawan atau tendik akan ngantor karena sebagian juga tetap offline. Selain itu, sebagai bagian dari konsep Green Campus, seluruh sivitas akademika juga didorong untuk mengurangi kendaraan pribadi berbahan bakar minyak. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Yasir Lee menyatakan work from home bagi karyawan di perusahaan swasta tidak bersifat wajib karena setiap perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda. Ia pun menegaskan bahwa kebijakan WFH tidak bisa diterapkan secara seragam di seluruh sektor. Untuk swasta kita tidak ada spesifik menentukan harinya. Jadi sekali lagi work from home tadi saya sampaikan juga kepada Komisi 9 itu sifatnya himbauan gitu ya. Kemudian yang kedua semangat kita ya surat edaran itu dibuat sebagai mendorong perilaku yang lebih adaptif ya terhadap bagaimana penyikapan kita terkait dengan optimasi energi khususnya BBM. Jadi kami sangat sadar bahwa perusahaan itu memiliki karakteristik yang khas. Jadi tidak bisa kita generalisasi. Kita juga sudah menentukan sektor-sektor yang dapat diberikan pengecualian yang menyangkut langsung layanan rakyat dan seterusnya. Dan dalam surat edaran itu kita juga spesifik mengatakan bahwa kita tidak ingin edaran ini kemudian berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta institusi pemerintah membeli kendaraan listrik produksi dalam negeri. Presiden menilai pembangunan industri otomotif berbasis listrik sejalan dengan transisi energi dari fosil ke ramah lingkungan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berharap pemerintah provinsi hingga Tentara Nasional Indonesia membeli kendaraan berbasis listrik seperti bus dan truk buatan dalam negeri guna mendukung industri nasional. Permintaan itu disampaikan seiring dengan berkembangnya kemampuan Indonesia dalam memproduksi kendaraan komersial. Sebelumnya Prabowo juga mengapresiasi sejumlah pemerintah daerah yang lebih dulu telah memesan kendaraan listrik seperti Pemprov Jawa Tengah serta Pemprov Jakarta melalui layanan Transjakarta. Kita harapkan dari Pemprov lain juga akan berpihak dan membeli produk bangsa kita sendiri di seluruh tanah air, ya. Menseknek catat itu gubernur-gubernur yang tidak pesan produk dalam negeri, bus dan truk dan sebagainya. TNI juga suruh beli dalam negeri, ya.
Prabowo pun menilai pembangunan industri nasional di sektor otomotif berbasis listrik sejalan dengan upaya mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan beralih ke energi lebih ramah lingkungan. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyebut Bank Dunia keliru menghitung proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2026. Purbaya menegaskan akan memastikan program-program pemerintah terus berjalan dan sistem keuangan siap mendukung pertumbuhan ekonomi. Kan triwulan pertama aja mungkin 5,5 poin atau lebih. Berarti World Bank menghitung kita mau resesi, turun ke bawah sekali setelah itu kan. Kalau rata-ratanya ke 4,6. Saya pikir World Bank salah hitung. Jadi yang penting begini untuk kita adalah memastikan program-program berjalan dengan baik, sistem keuangan siap untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dan iklim investasi yang membaik. Saya pikir dengan usaha seperti itu nanti juga pertumbuhan ekonomi akan berbalik lagi. Saya yakin World Bank hitung itu karena dampak harga minyak tinggi kan. Anda masih di Sindo Siang, pemirsa. Pengemudi mobil di Kembangan, Jakarta Barat menjadi sasaran amuk massa setelah menabrak 5 motor. Aksi beringas warga lantaran pengemudi mobil ini berusaha kabur. Sebuah minibus jadi sasaran amuk warga dan pengendara di kawasan Joglo Kembangan, Jakarta Barat. Warga geram karena sopir minibus berupaya kabur usai menabrak 5 pemotor. Menurut saksi, sopir minibus melaju dari arah Kreo Tangerang menuju Joglo, Jakarta Barat. Namun di perempatan lampu merah, sopir minibus hilang kendali hingga menabrak 5 pengendara motor. Karena dianggap tidak bertanggung jawab, warga geram dan menghakimi pelaku. Oh, udah tahu itu supirnya. Tahu nabrak aja. Ya, udah nabrak, mundur, nabrak lagi ngantem, luar aja. Kacau ya. Setelah diadang massa, pelaku terpaksa keluar mobil dan digiring ke kantor polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Yasinta di studio NTMC Polri. Selamat siang Brigadir Yasinta, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV di sana? Baik, terima kasih Friska di studio dan selamat siang pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana terpantau kondusif lancar, baik di jalur flyover maupun di jalur tol dalam kota dari arah Tendean atau Kuningan yang akan menuju ke arah Pancoran. Hal yang sama juga terpantau kondusif lancar pada arah sebaliknya. Sementara di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini terjadi peningkatan volume kendaraan dan perlambatan kecepatan karena banyaknya kendaraan roda 4 yang akan memasuki gerbang tol. Kami himbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Bisa kita saksikan bersama di layar kaca Anda saat ini, situasi arus lalu lintas di sana juga terpantau kondusif lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Perlu diketahui bahwa kawasan ini merupakan kawasan ganjil genap. Untuk itu bagi Anda para pengendara roda 4 atau lebih yang akan melintasi kawasan ini, pastikan plat nomor kendaraan Anda sudah sesuai dengan tanggal hari ini atau menggunakan jalur alternatif lainnya sesuai dengan tujuan Anda. Kemudian kita bergeser ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah.
Situasi arus lalu lintas di sana saat ini juga terpantau ramai dan lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota. Pelambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, harap berhati-hati, mengingat Simpang Maya Tegal merupakan titik pertemuan arus kendaraan dari Pantura dan Slawi, sehingga banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana saat ini juga terpantau kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekip, begitupun arah sebaliknya. Pelambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang, selepasnya kembali normal. Kami himbau para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858 71500 669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan. Terima kasih Brigadir Yasinta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, sebuah minibus terjun ke jurang sedalam 30 meter di Kota Padang. Penyebab kecelakaan diduga karena sopir minibus menghindari motor melaju kencang dari arah berlawanan. Warga digegerkan dengan jatuhnya sebuah minibus ke jurang sedalam 30 meter di Jalan Baru Pantai Air Manis, Kota Padang. Mobil mendarat di tepi pantai dengan kondisi rusak parah di bagian bodi dan mesin. Peristiwa ini bermula saat mobil yang kemudian wisatawan asal Kabupaten Sijunjung ini berusaha menghindari sepeda motor yang datang dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi. Naas kedua kendaraan sempat bersenggolan hingga membuat pengemudi mobil hilang kendali dan terhempas ke dasar jurang. Meski kondisi kendaraan rusak berat, beruntung pengemudi mobil dan pengendara motor hanya alami luka ringan dan langsung mendapat pertolongan warga. Sama dia ke keramik kan, arah ke pasar raya Mayamin, kan. Namun dari bawah ada anak-anak motor, SMA pakai motor dengan dam. Kini warga dan wisatawan berharap pihak terkait segera memasang pembatas jalan, mengingat jalur ini merupakan akses utama menuju objek wisata Pantai Air Manis yang selalu ramai dikunjungi. Di Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Pemirsa, seorang siswa SMP di Kabupaten Siak, Riau tewas mengenaskan usai uji tembak senjata rakitan di lapangan sekolah. Korban bersama rekan kelompok kelasnya sedang eksperimen senjata rakitan terbuat dari cetakan printer 3 dimensi. Inilah detik-detik senjata api rakitan meledak saat dilakukan uji tembak oleh salah satu siswa di Siak. Akibat ledakan itu, siswa bernama Muhammad Akil langsung terpental ke belakang dan tak sadarkan diri. Korban terkena ledakan dari senapan rakitannya sendiri. Usai insiden itu, korban langsung dilarikan ke rumah sakit umum daerah di Siak. Namun tim dokter yang menanganinya menyatakan korban telah meninggal dunia. Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pandra Zahwani Asyad, menyayangkan adanya peristiwa itu. Pandra mengungkapkan korban bersama kelompoknya melakukan eksperimen membuat senjata rakitan dari printer 3D. Namun uji coba itu gagal dan akhirnya merenggut nyawa korban. Masketer ini baru kali ini ya, yang lain-lainnya adalah berbentuk yang robotik. Gitu ya. Pertama kali. Ya, ini percobaan pertama kali, entah dapat ide dari mana dia ingin menjelaskan bahwa dengan ada
istilahnya tembakan 3D ya, tiba 3D namanya istilah musketeer. 3D musketeer yang namanya seperti itu. Printer 3D musketeer. Jadi memang orangnya cukup aktif karena beberapa kegiatan-kegiatan karya ilmiah remaja yang diselenggarakan di tingkat remaja itu udah sampai lomba robotik di tingkat Universitas Riau di tahun yang sama. Kasus ini sedang ditangani Satreskrim Polres Siak. Polisi telah mengumpulkan bukti dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi juga telah meminta keterangan sejumlah saksi terkait adanya dugaan kelalaian dari pihak sekolah. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal melaporkan. Pemirsa, aksi perundungan sudah harus dihentikan jika tidak merugikan korbannya. Seperti yang dialami siswa SMA di Padang, Sumatera Barat yang harus dirawat di rumah sakit jiwa karena dirundung oleh teman-teman sekolah. Video pertemuan antara pihak keluarga korban, sejumlah terduga pelaku perundungan yang ditengahi guru hingga kepala sekolah viral di media sosial. Orang tua korban dipertemukan dengan 4 siswa terduga pelaku perundungan anaknya yang duduk di kelas 12 SMA. Orang tua mengetahui sang anak jadi korban perundungan setelah menyadari perilaku anak yang tidak wajar hingga takut bertemu orang lain. Bukti kuat juga ditemukan di dalam ponsel korban. Namun laporan orang tua ke sekolah tidak ditanggapi. Setelah saya membaca chat ini semua, Pak, dan saya rasakan apa yang dirasakan anak saya, apa yang dibilang anak saya, apa dengan ketakutannya, memang betul anak saya memang tidak ada yang membelanya, Pak. Tidak ada yang membela, satu pun tak ada yang membela. Malahan yang lain dia berikan kata-kata atau penjelasan. Jadi kalau di sini, Pak, menurut saya wajarlah anak saya seperti itu, Pak. Nggak ada yang membantunya, nggak ada yang mendengarkan kata-katanya, Pak. Sementara pihak sekolah membantah telah terjadi pembulian. Pihaknya menyebut yang terjadi adalah candaan sehari-hari. Bingungnya gini, jadi kita melihat semua guru ini melihat mereka tuh emang saling bercanda gitu, Pak. Cuma mungkin di Bimanya anaknya perasa, yang anak yang lain riang gitu. Jadi kalau mungkin bercandanya itu bagi anak yang biasa ini dianggap ya wes lah gitu kan. Tapi bagi Bimanya dia merasa kayak gitu, apapun yang dikatakan oleh temannya seperti itu. Tidak terima dengan alasan pihak sekolah, kini keluarga akan menempuh jalur hukum untuk mendapatkan keadilan bagi anaknya yang hingga hari ini masih dirawat di rumah sakit jiwa. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.